Halo. Halo, baik. Mau live sebentar aja nih ya, menanggapi si kakek bilang katanya waktu gue sering nginep di di kandang bebongnya dia itu, yang kontrakan dia itu, katanya sering kehilangan duit, katanya duitnya banyak di kamar, sering kehilangan duit dan katanya gue yang nyolong. Coba deh suruh dia sumpah di bawah Al-Quran. Kalau gue sih berani banget deh, ada ini ya, ambil Al-Quran atau apa ya di situ. Nah ya, gue tantang dia untuk sumpah di bawah Al-Quran. Semua ayat-ayat yang ada di situ tuh. Ya, kalau misalkan urusan maling-maling gue nggak terima ya. Lu kalau nggak suka, ayo ketemu sama gue. Kalau misalkan emang lu maling, lu sering memang. Kalau lu nipu, ya lu benar. Lu maling, iya lu benar. Kalau gue sih demi Allah demi Rasulullah, gue nggak pernah namanya mau maling ya. Sama duit orang itu, lu ketahuan banget miskinnya sih. Ya Allah, duit mana? Lu ketahuan banget miskinnya, ketahuan banget susahnya. Ya, duit terus dibahas, duit yang mana sih? Nih, ya, semua ayat ada di sini, semua dari Yasin, semuanya Iqra dan lain-lain tuh, semuanya ya. Nih ya, aku bersumpah demi Allah demi Rasulullah, 1.000 rupiah pun aku nggak pernah namanya maling uangnya dia. Tapi kalau misalkan dia menipu uangku, itu benar. Dari mulai yang 9 juta sampai yang 50 juta, itu benar. Demi Allah demi Rasulullah, mati rezekiku kalau misalkan aku nggak ada omongan. Dan aku kalau misalkan aku pernah ngambil uangnya 1.000 rupiah pun, aku mati dan rezekiku akan mati. Jangankan aku keluar deh, keluar dari sini aku kecelakaan, aku akan mati, rezekiku mati, semuanya akan hancur hidupku, ya. Bisnisku hancur, kehidupanku hancur, keluargaku hancur, dan aku keluar dari rumah aku kecelakaan. Suruh dia sumpah di bawah Al-Quran ya. Jadi jangan sampai dia cuma berani ngomong nuduh aku maling uangnya. Uang yang mana? Lu gak pernah punya uang ya. Suruh dia sumpah di bawah Al-Quran ya. Ya, aku udah sumpah ya, di bawah Iqra, di bawah Al-Qur'an ya, aku udah sumpah. Kalau misalkan elu maling nih ya, Al-Qur'an masih di depanku ya. Aku nggak mungkin bohong. Aku ngomong agak harus senyum ya, karena takut di take down. Kalau elu nipu gue, itu real ya. Itu nipu gue real. Semua yang gue omongin dari mulut gue, yang mulai gue dari live, yang mulai story, itu semuanya tidak ada yang ditambah-tambahin ya. Itu semuanya real, semuanya itu benar-benar yang gue tahu dan gue alamin ya. Sampai elu yang ngejebak LL, semuanya itu real. Nih ya, aku sumpah lagi di bawah Al-Quran, demi Allah demi Rasulullah, yang ngejebak LL itu adalah dia. Saksi hidupnya adalah aku, Alin, Stasya. Itu ya saksi hidupnya, sama si Meli. Itu saksi hidupnya. Suruh dia berani. Berani gak? Katanya kan agamanya paling bagus tuh. Dia kalau sama kita, dia ngatain kita agama kita buruk. Katanya agamanya paling bagus. Coba suruh dia sumpah di bawah Al-Quran. Coba. Sumpah. Kalau lu berani, ayo di Jakarta aja ketemu, atau lu ke Bali, gue beliin tiket. Kalau misalkan lu nggak mampu beli tiket, gue beliin tiket. Kita mau bikin sumpah apa? Mau bikin sumpah apapun itu, ya. Gue berani. Mau sumpah pocong, mau sumpah di bawah Al-Quran, mau sumpah di apapun, gue berani. Ya. Kang ngikutin MGI nggak? Of course. Aku menunggu finalnya. Sama HNM kita udah baikan. Makanya aku buat story itu kan, aku lebih baik berteman sama orang yang terlihat rusak. Tapi daripada aku bersahabat sama orang berteman sama orang yang mengaku sahabat tapi menipu. Ayo kalian report akunnya rame-rame, kalian unfollow akunnya rame-rame.
buat dia kapok, buat dia jerak, biar dia nggak ada apa namanya, karena dia kalau misalkan Instagramnya itu makin banyak followernya, dia makin seneng, makin diladenin dia makin seneng, karena memang itu yang dia mau. Makanya dari dulu sama NM itu dia nyenggol-nyenggol NM terus, nyubit-nyubit NM, tapi NM nggak ladenin kan, karena apa? Karena dia butuh followernya naik. Tapi pas di saat bermasalah sama aku, followernya langsung naik, kan? Kalian bisa lihat dari 400 ribu, dari followernya itu pas yang bareng sama aku dari cuma 17 ribu apa 18 ribu, aku yang naikin followernya. Terus akhirnya dari followernya 300 ribu, terus aku bantu naikin followernya sampai akhirnya dia punya 400 follower dan bermasalah sama aku sampai sekarang 600 lebih followernya. Berarti kan memang dia senang kalau aku ladenin, karena itu yang dia mau. Hai Devi Damu, sukses juga, kita support terus queen-queen kita, mulai dari Aura, Ayuma, Ayusa, Jihane, terus siapa lagi Miss Indonesia, Carla ya. Jangan off Kak, aku mau on the way dulu. Aku nanti bakal live di ini aja deh, di YouTube aja lebih enak. Kalau di sini susah, banyak bala-bala kakek yang suka nge-report dan live-nya di take down. Kan lagi nyepi. Kak lagi nyepi kan di sana. Iya nyepi. Makanya nggak berisik, kita di dalam nggak kemana-mana. Kak emang kalau nyepi Bali sepi banget, benar sepi banget. Tidak ada aktivitas apapun di luar rumah. Jadi kita benar-benar di rumah seharian. Cus ke Bali. Live Bigo aja. Emang Bigo aku udah unfollow karena bikin kebohongan publik. Bagus. Ini bagus nih. Drakor ku skip dulu, lihat kaget. Bali Pageant, selamat hari nyepi. Besok selesai nyepinya dan mulai aktivitas. Iya, besok jam 6 pagi itu selesai nyepi, dan setelah itu kita bisa beraktivitas. Jadi banyak kan orang sih aktivitasnya sih biasa siang sih. Siang menjelang kayak sore gitu aktivitasnya. Ya nanti ini live-nya kalau misalkan mudah-mudahan ini nggak ke take down, live-nya nanti aku save biar yang baru gabung biar tahu ya tadi aku sumpahnya itu. Drakor ku skip cuma pengen lihat. Anak aku tidurin dan melihat kaget. Hai, aku di Bali. Netizen gak mau unfollow karena semua pada kepo. Apa coba yang mau dikepoin sama dia? Yang dikepoin semua yang diposting sama dia kebohongan. Jadi apa coba yang kalian kepoin dari dia? Kebohongan semuanya. Berarti kalian bodoh dong. Kalau misalkan kalian masih mau dibohongin sama kakek-kakek dengan pembohongan publik yang udah luar biasa gitu loh. Kakek kalau makan kenapa aneh gitu ya? Ya gitu, karena dia kan bukan manusia sayang. Kalau manusia makan itu cantik, ya. Kalau manusia makan kayak gini nih. Ya, kalau manusia makan kayak begini nih. Ini manusia makan. Tapi kalau yang bukan manusia makan kayaknya. Kayak gitu. Itu yang bukan manusia ya.
Itu duit pak hasil nipu orang lagi paling. Tapi nggak tahu siapa lagi yang ditipu sama dia. Apakah beliau trans juga? Ya Allah, bukan trans lagi sayang. Iya. Kepo tapi kepo sama kebohongan, sama kepalsuan. Masa kalian kepo sama kebohongan? Kepo tuh sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sama yang real life. Kayak gitu kepo. Jangan sama kebohongan. Dia aja udah melakukan pembohongan publik aja udah bertubi-tubi dalam hidupnya. Paling hasil audisi model abal-abal. Aku sematkan ah. Itu es puter-puter gak main-main laporin kakak. Laporin dalam rangka apa? Hah? Nih ya, aku ajarin kalian ya. Sebagai orang yang sering ngelaporin orang dan dilaporkan orang, ya, aku mau ngasih tahu kalian. Melaporkan apapun hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kalian yang mungkin kalian tidak sukai atau apapun, kalian wajib dan punya hak untuk melaporkannya di kantor polisi manapun di seluruh Indonesia bahkan dunia, ya. Poin pertama. Kedua, polisi berhak menerima laporan siapapun itu dari siapapun itu, ya, dengan kasus apapun itu. Kedua, tapi nanti itu balik lagi ke penyidiknya. Itu kasus memang yang benar-benar berkaitan dengan pelanggaran hukum atau tidak, ya. Itu. Jadi kalau misalkan sekarang gini, kalau kayak gue dilaporkan karena nyebut nama Kiki, pertanyaannya, Kiki di Indonesia cuma dia. Kan gue bilang Kiki es puter-puter. Kan gue bilang kembang kaktus. Kenapa dia ngerasa? Berarti emang bener dong apa yang gue bilang. Kan? Seperti itu. Jadi poinnya seperti itu sayang. Jadi kalau misalkan siapapun bisa melaporkan siapapun. Kamu mau melaporkan siapapun, itu hak kamu. Tapi balik lagi nanti ke tim penyidiknya. Diterima atau tidak laporan kamu itu. Masuk atau tidak dalam undang-undang yang bakal kamu laporkan. Misalkan kayak pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang di mana dulu nih? Ya, yang di mana dulu? Misalkan kayak dia bilang nama Kiki. Ya di situ tertera nggak? Gua mengatakan nama Kiki net kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue bilang Kiki kembang kaktus atau Kiki es puter-puter, tidak sesuai sama namanya, itu tidak ada namanya pelanggaran hukum. Karena tidak menyebutkan namanya dia. Jadi, smart, please. Kiki Amelia, bener. Kiki Fatmala, Kiki Amelia. Siapa lagi ya? Kiki Farel. Terus siapa lagi ya? Banyak kan nama Kiki kan? Tuh, ini aja nama enjongnya aja Kiki katanya. Elisu Kiki, nah, kan banyak tuh. Suruh dia bawa 1 juta pengacara sayang, ya. Bilang, sampaikan sama dia, Gaby suruh bawa 1 juta lawyer dan suruh laporin buat laporan ke seluruh Polda atau Polres di seluruh Indonesia. Anak ART mamaku juga Kiki. Iya kan banyak kan? Kiki Fatmala, Kiki apa lagi? Kiki Farel, Kiki Do You Love Me, terus apa lagi ya? Kiki kita gebukin aja, nah kan? Terus Kiki apalagi ya, Kikil. Nah banyak nama Kiki ya.
Jadi please, smart sayang. Kenapa sama Nikita Mirzani? Enggak, kita baik-baik aja. Aku sama Nikita baik-baik aja kok. Kiki ebol, Kiki di dinding. Kiki gelai, tuh kan banyak kan. Kasih kakek itu cewek apa cowok? Ya ampun sayang, dia bernapas aja orang tahu dia bencong. Dia dimasukin dalam karung, terus dia bernapas, orang aja udah tahu dia bencong. Masa kamu masih bertanya sih? Kecuali suaranya merdu kayak Gaby gini ya, kayak perempuan gini, terus muka tanpa filter kayak Gaby gini tuh, ya perempuan, ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya si kakek itu laki atau perempuan, dia dimasukin dalam karung goni aja, terus dia bernapas dari kejauhan 100 meter, orang tahu dia bencong. Kiki di film Ikatan Cinta tuh kan, aku nggak nonton sinetron ya itu Ikatan Cinta ya. Si Kiki. Kita gebukin aja ke Gaby. Jangan, kalau bisa mereka aja yang gebukin kita. Kalau misalkan kita digebukin, kita nggak usah ngelawan. Kiki Rosmala, tuh kan banyak nama Kiki. Hi, love you too. Kenapa kakek iri banget kagep sama kakak dan NM? Ya beda level sayang, beda level, beda kasta. Ya kenapa dia iri? Ya karena dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya rumah, Gaby Vesta sama Niki punya rumah. Dia nggak punya tanah, Gaby Vesta sama Niki punya tanah. Kalau dia nggak punya usaha, Gaby sama Niki punya usaha. Apalagi ya? Dia nggak cantik, Gaby sama Niki cantik gitu kan. Gaby nggak ngaku diri Gaby cantik ya, tapi kalau misalkan untuk dibandingin sama dia ya cantikan Gaby lah ya. Harus berbangga hati kalau untuk dibandingin sama dia gitu. Jadi ya wajar aja sih dia iri. Ya karena dia beda level sama kita. Iya kan? Dia aja nggak pernah liatin keluarganya. Mana coba keluarganya? Bukan kakek ngasih metris. Gini ya. Gini. Yang paham-paham aja ya. Hi, love you too. Kayak gini kan. Ya, kayak gini kan dia kan gak simetris kan. Live-nya nanti pas tanggal 18 di Bali. Iya, live-nya nanti di YouTube aja. Makanya kalian klik link yang ada di profilku. Terus kalian subscribe biar nanti kalian gak ketinggalan pas live di YouTube. Ya kan, OP-nya nggak simetris. Udah di subscribe, thank you. Yang udah subscribe. Aslinya mukanya geradakan.
Coba Dede suruh live tanpa filter kayak gini. Berani nggak? Nggak akan berani. Coba suruh dia no foundation, no filter kayak gini. Live-nya berani nggak? Nggak akan berani sayang dia. Tuh lihat tuh apa kata sahabat Gaby yang di Bali. Mukanya geradakan kata Ricky. Halu sayang, semua itu halu. Aku ngomongnya harus kayak gini ya, nggak boleh. Semuanya itu halu, tidak ada semuanya faktanya itu. Kenyataannya semuanya nggak ada. Duh lapar. Tapi enggak. Teko. Dia mau masak Indomie dong. Sinilah, pakai tahu nih, dipotong-potongin tahu. Udah masak. Udah dari tadi deh, Chat. Oh. Sini Bang, gitu ada tahu gitu. Ada tahu isi. Tahu isi. Kalau aku ya punya prinsip ya, daripada aku nyolong, lebih baik aku minta. Kalau aku gak punya duit, aku minta. Kalau gak, aku pinjem. Gak ada sejarah dalam hidupku aku nyolong. Dari zaman dulu orang tuaku ngajarin aku, orang tuaku ya maklum ya, orang tuaku orang berpendidikan gitu ya. Aku punya orang tua dan orang tuaku orang berpendidikan. Jadi dari kecil tuh kita diajarin gak boleh nyolong, gak boleh ngemis, gak boleh minta-minta. Tapi kalau misalkan memang kayak kita benar-benar udah kepepet, lebih baik kita minjem atau kita minta daripada kita harus mencuri. Ada tahu motong buah naga. Aku udah makan tahu. Kalian gak liat storyku? Udah banyak. Kalau dia kan gak punya orang tua. Ada orang tuanya tapi gak diakuin sama dia. Tete mangkok siapa? Aku gak tahu. Kakak lagi diet ya? Iya. Aku tuh dari kemarin capek. Karena aktif banget gitu kan. Terus aku makan supaya nggak capek. Naik 3 kilo. Dan aku harus turunin lagi 3 kilo itu dalam waktu 4 hari untuk grand opening. Dia ngatain orang durhaka. Dia itu gak ngakuin orang tuanya. Saudaranya gak diakuin juga. Makanya kenapa waktu pas beredar apa namanya, hasil sidang dia di pengadilan, pergantian kelamin dia itu yang nyebarin itu adiknya sendiri. Dia nangis-nangis cerita ke aku. Jahat ya adekku ya, dia nyebarin aku. Oke lah kalau misalkan dia benci sama aku, dia marah sama aku. Tapi ini yang aku gak bisa terima, dia nyebarin apa namanya, hasil sidang di pengadilan pergantian kelaminku. Karena adeknya benci sama dia. Jadi disebarin sama adeknya deh hasil sidang di pengadilan. Sidang ganti kelamin, sidang ganti nama. Dari Sahrul menjadi tebak sendiri.
Adiknya ada di Jambi. Adiknya tinggal di Jambi. Halo, Madewit Love. Happy Silent Day juga buat kalian. Di Belanda ya dia? Iya, Happy Silent Day juga buat yang merayakan di Belanda. Geng mereka kan geng halu semua. Kok nggak aktif ya Abang Andi ya? Masa sih? Iya. Cek please. Cek lah. Takutnya metong lagi. Iya. Gimana dong? Bang Ali ini buat orang khawatir terus. Sailor Moon is back. Yang mana sih? Akun Sailor Moon tuh. Pengen follow deh. Banyak banget Sailor Moon, yang mana sih? Emang ada? Emang Sailor Moon gak ini? Sailor Moon kartun. Oh, nama Instagramnya Sailor Moon is back. Oh ini. Tapi belum ada postingan. Baru satu postingannya. Tapi belum ada postingan, aku udah lihat. Belum ada postingan. Kayaknya kakak yang endorse tadi di tag down juga deh. Siapa? Yang post endorse tadi. Kakak. Ya, ini orang yang Iya, emang di tag downin. Bilang dia besok aja gitu. ya. Karena tadi orang IT kakak besok baru bisa kerja, hari ini dia libur. Jadi dia yang kotak-atik besok. Kata Kak Gaby besok aja gitu. Besok diposting lagi. Kakak suka warna merah ya, Vesta Club warna merah. Aku tuh suka warna merah, warna pink, warna hitam, warna putih. Cuman kenapa Vesta Club itu warna merah? Karena kalau untuk klub itu kalau warna-warna cerah dia aneh. Jadi itu aku bikin warna merah sama hitam supaya merah itu kelihatan kontras aja kalau untuk restorannya, terus hitam itu kontras untuk klubnya. Jadi biar seksi aja gitu hitam sama merah. Kak Gap kayak emak-emak. Gak apa-apa lah di rumah ini. Mau kemana coba? Mau cantik-cantik.
Kenapa nggak tambahin list gore biar apa namanya, biar mewah. Nanti lah ya, kita lihat nanti. Tapi itu sih overall udah bagus sih. Tuh ya. Jadi nggak perlu aku yang berkomentar ya. Bentar. Aduh. Panas bentar. Dingin. Kak bisa lompat ke atas mobil kak? Nggak bisa, kakak bisanya lompat ke atas kasur. Lompat atas kasur aja. Troy ulang tahun nanti tanggal 18. Nanti ya kalau mau lihat Troy pas ulang tahunnya, nanti bundanya bareng dia. Kak cerita dong, cerita apa? Kak Gap anaknya waktu itu kemana? Sama maminya, tapi nanti tanggal 18 dia birthday. Gaby enakan tinggal di Bali or Jakarta? Of course Bali. Bali itu ya, aduh. Bali itu pertama orang-orangnya nggak drama, orang-orangnya itu nggak fake. Nggak bilang semua ya, banyak juga yang adalah sebagian juga yang fake, sebagian juga yang drama. Tapi karena mungkin di Bali itu yang lebih kayak enjoy life, orang-orangnya kayak bener-bener kayak real life gitu. Jadi yang fake itu cepet ketahuannya kalau di Bali. Jadi kalau kita di sini ya punya temen kayak fake gitu, cepet banget ketahuannya. Harus tetap senyum ya kak ngomongnya biar gak di take down. Iya, harus kayak gini nih. Nyari. Kak, next time ketemu ya. Ketemu aja kalau misalnya emang ke Bali. Boleh mampir ke warung, mampir ke salon, atau mampir ke klub. Boleh banget. Tadi aku udah ini ya, nanti aku live-nya itu awal-awal. Itu nanti aku, apa namanya? Bunda. Kita cek take down ya. Nanti aku ini apa namanya? Gaby datang ke Bali jadi nambah fake di Bali. Tuh klub punya orang pakai nama Vesta aja ya udah. Ini kamu pertanggungjawabkan ya. Kamu pertanggungjawabkan ya. Cuma lihat dulu. Ini akun bodong atau apa nih? Oh, bukan akun bodong. Oke, kamu pertanggungjawabkan ya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan klub ini punya orang dan ya, kamu pertanggungjawabkan ya. Screenshot dulu. Dia bilang apa kak? Katanya Gaby datang ke Bali jadi nambah fake di Bali, dia bilang. Itu klub punya orang pakai nama Vesta aja. Ada yang kenal sama orang ini nggak sih? Yang aku sematkan itu ada yang kenal nggak? Kalau ada yang kenal boleh DM, kirim fotonya. Dia di Medan nih, dia orang Medan. Kok langsung diblok? Akunya kenapa diblok? Kenapa diblok gitu? Ya,
kalian yang kenal dia orang Medan, tolong yang kenal sama dia boleh kirim fotonya, alamatnya dia. Aku di blok sama dia sekarang nih, barusan. Kayaknya dia fans kakek cabul. Yang kenal sama dia boleh DM dong, DM. Aku kasih uang cash, untuk ngasih foto-fotonya dia sama alamatnya dia. Aku kasih cash 1 juta deh ya. Gak usah banyak-banyak lah. Nggak usah giveaway. Cukup kasih fotonya dia sama alamatnya dia di Medan ya. Aku kasih 1 juta cash. Langsung kalian DM di Instagram, kirim fotonya dia, terus kirim alamatnya dia di Medan. Ya, aku kasih 1 juta ke kalian cash. DM aja. Rahasia kalian semuanya terjamin apa? Iya. Aman. Aman. Ya. Susah. Jadi pas nanti kebetulan banget aku bakal ke Jakarta. Juga selesai grand opening. Karena aku ada syuting, jadi aku langsung bisa terbang ke Medan. Karena kan di Medan kan juga ada klinik Benings gitu. Jadi Benings klinik yang di Medan, aku bisa pergi ke sana juga gitu. Ya, jadi kalian boleh langsung DM aku. DM aku itu kirim fotonya sama alamatnya. Biar aku nanti ke Medan sama polisi cari dia. Aku kasih 1 juta cash. Langsung DM aku. Ya, aku bisa sambil lihat nih. Aku bisa connect, aku bisa sambil lihat isi DM kalian. Langsung kirim aja. Ayo, siapa yang mau duit 1 juta? Buruan, kirim fotonya. Si inisial ini. Terus kirim alamatnya. Ayo, siapa yang dulu? Dia yang dapat 1 juta. Kekunci gimana mau kirim foto ya? Gua kan nyuruh yang tahu alamatnya dan tahu fotonya. Kalau lu nggak kenal ya nggak usah maksain ininya dia. Nggak usah di follow mah dia kesenangan dong. Yang kenal aja, yang kenal dan tahu alamatnya. Yang kenal dia, yang tahu ada fotonya, tahu alamatnya. Nah ini ya, udah banyak nih. Jangan kalian kirim ikut. Ngapain ngirim ngasih tahu akunnya di private? Gue juga udah tahu akunnya di private. Kirim fotonya sama alamatnya. Ayo yang mau 1 juta. Emang kalian gak mau 1 juta? 1 juta loh cuma ngirim fotonya dia sama alamatnya dia di Medan. Alamat rumahnya di Medan ya. Alamat tempat tinggalnya. Cek akun Sailor is back. Baru 1 doang dia posting. Tuh.
Bala kakek cabul kayaknya desa emberan. Pasti itu. Nggak mungkin akun bodong. Kalau dia akun bodong, dia nggak mungkin ngeblok aku. Itu akun real. Langsung hapus PP dia. Ayo dong. Kalian nggak bisa gitu. Ini ngambil fotonya dia, alamatnya dia. Bentar ya. Ya astaga, mukanya diledeh. Jadi inisial F ya. Dia langsung ganti foto. Terus 249 ya tadi ya. Salah, ini berarti akun lamanya kali. Tapi ini, oh iya bentar, berarti dia punya akun lama. Ini sial F. Banyak yang itu ya. Bukan, ini juga dari Sunda juga ada. Yang pokoknya yang foto yang sesuai sama yang tertera itu. Kalian coba siapa yang kenal. Dia di Medan. Aku butuh alamat dan fotonya. Ini bukan akunnya dia kayaknya. Fotonya hilang Kak Gap. Yang kenal aja. Siapa tahu ada yang kenal. Jadi nggak perlu harus follow Instagramnya dan ngecek foto di Instagramnya. Jadi yang kenal aja. Kak Gaby bisa kan lacak orang. Tapi IT ku tuh hari ini libur nih ya. Nih orang IT ku tuh. Besok aku cek ya, susah sinyal banget. Susah sinyal banget di sini. Jadi hari Minggu tuh libur. Nih ya. Orang IT ku tuh. Tuh. Ya. Besok aku cek ya. Tuh. Besok aku cek ya, susah sinyal banget di sini. Aku bilang oke. Langsung ganti nama nggak sih dia? Langsung ganti nama, ganti foto. Iya, fotonya nggak dipakai lagi tuh. Ini aku udah mau dapat. Wait, cus Rudy. Kerahkan tanganmu dan Vesta Lover Medan. Kan kau kan tahu kan Vesta Lover Medan itu ada berapa puluh orang jumlahnya itu. Nyanyi lagu kakek cabul deh. Berapa sih Kak bayar IT gitu? Ya kalau aku sih punya IT pribadi jadi spesial lah. Hai. Kucing lo ganti nama aku. I love you too. Itu aja tuh Instagramnya tuh yang ini. Kalau si kakek metong apa yang Kak Gaby lakuin? Aku nyumbang tanah sayang. Dia kan nggak punya tanah tuh, nggak punya rumah. Aku sumbang tanah untuk makamin dia, ya, untuk nguburin dia. Tapi aku nggak tahu deh dia diterima bumi atau enggak sih. Iya kan? Biasa orang jahat itu kan nggak diterima bumi.
Tiba-tiba nanti mayatnya plung gitu kan, keluar lagi loncat dari kuburan. Tiba-tiba pas orang lagi gotong mayatnya berat banget, terus belatung keluaran busuk gitu. Terus tiba-tiba buk jatuh mayatnya. Kan kayak ini, kayak FTV azab. Love you too, Aisyah Mahayani. Iya kan? Tiba-tiba orang gotong pakai keranda nih. La ilaha illallah, la ilaha buk gitu. Orang jatuh semuanya, mayatnya langsung mental. Ah, apa yang terjadi? Kata orang-orang. Kok mayatnya mental? Udah tuh, dimasukin lagi ke dalam keranda. Bawa tuh la ilaha illallah, bawa lagi. Pas dimasukin dalam kuburannya tuh banjir banget. Tiba-tiba pas dimasukin dalam kuburan gitu, dalam tanah gitu kan, terus langsung petir. Padahal itu hari hujan, tapi kuburannya banyak air gitu kan, terus kena petir, terus mental mayatnya itu, mental keluar kuburan, langsung mental lagi, dia langsung berdiri kayak ini mayatnya, pocong yang berdiri dengan hidungnya begini langsung kayak gini.